Ini let her go atau let her go ya? Let's I will let she go. Jadi bingung yang ini. Let she go. I will let her go. I will let she go. I will let atau enggak? Ini suruhan ya? Let me go itu benar. Let her go. Oke, kita ngikuti itu aja ya, grammar ya. Karena itu pakainya her ya. Jadi goes. Oke, let her goes. Meskipun saya nggak pasti ini ya. Let her go atau let she go. Let her go ya. Tapi tadi ya kalau Mbak Nafi menyarankan pakainya go saja, mengikutin grammarnya. Let her goes. Kalau let's itu let us, Mbak. Ya, kalau let itu let's itu let us gitu loh. Itu ada di situ tuh. Ya, let's itu let us. Dan diikuti kata kerja bentuk pertama. Ya. Ya, itu ada lagi nggak pertanyaan mengenai let? Ini tanya apa sih, Mbak Sobagi? Terus, nah itu untuk kalimat imperatif. Terus kalau kita mau minta tolong, ya making request, itu bisa pakai can, could, may, might, will, would like, shall, ya, itu bisa dipakai untuk minta tolong. Can you help me? Gitu ya. Bisa bantu aku nggak? Atau enggak, could you please pass the salt to me? Kalau pakai bentuk past tense itu lebih polite ya, jadi boleh. Ya, let me go benar. Let me go betul. Ya, jadi kalau kita mau bentuk request bisa pakai can, could, atau will, would, boleh. Terus berikutnya kita masuk ke modul 5. Oh, adverb of place. Oke, ini kata keterangan tempat. Ya, ini sudah kita bahas. Nah, kalau kita bicara mengenai adverb itu kan macam-macam kan. Ada tempat, ada manner, ada frekuensi, ada waktu, ada purpose juga. Ya, itu Anda bisa lihat di kotaknya itu kan. Di 5.2 ya. Di 5.2 itu ada beberapa jenis adverb, kata kerja, kata keterangan. Lalu 5.3 kita bahas some dan any. Oke, kalau persamaan penggunaan some dan any dapat dipakai benda jamak yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Jadi kedua-duanya itu bisa dipakai. Oh ya, ini pertanyaan bagus ini dari Mbak Rihanu Alifa. Yang both tadi, penggunaan both dan both of, bedanya di mana? Ya,
both itu sebetulnya saya juga ada pertanyaan itu. Bedanya all dengan all of itu loh ya. Dulu saya sebetulnya pernah tanya ke dosen saya, tapi saya lupa penjelasannya apa. Bentar. Nanti saya cari. Ada yang tahu nggak bedanya both dengan both of? Bentar, ini saya lagi ngecek. Oke, ini ada penjelasannya ini. Oke, both artinya the one and also the other of two person. Jadi satu dan juga yang lainnya, satu yang lainnya juga. Kalau both of oh oh jadi bedanya gini Mbak. Both of itu digunakan kalau diikutin dengan personal pronouns dan object form of pronoun, object pronouns. Jadi misalnya gini, both of them, ya. Kalau Anda nggak boleh bilang both them, nggak bisa, ya. Both them nggak boleh, tapi both of them. Jadi both of itu dipakai kalau diikuti dengan object pronouns. Nah, untuk artinya sama ya, kedua-duanya sama. Oke. Ya, jadi both of itu diikuti dengan the, my, those, etc. Kalau both itu kata kata kerjanya ya, betul-betul seperti itu. Ya. Jadi Anda nggak bisa bilang both my books gitu, nggak boleh. Atau both my friends, both my parents, nggak boleh, tapi both of. Ya, jadi harus ada itu tadi ya, ada the-nya, ada my-nya, ada those-nya, etc. Atau ini penjelasannya ada apa? Object pronouns. Itu pakainya both of. Oke, itu Mbak pertanyaannya Mbak. Itu jawabannya. Padahal sudah ada di situ ya, dijelaskan di situ. Oke. Tapi untuk artinya sama, itu artinya kedua-duanya. Oke. Kita lanjutkan ke sum and any ya, 5.3. Jadi kedua-duanya bisa dipakai untuk benda jamak yang countable dan uncountable. Ya, betul. Cuman itu chair-nya ada S-nya, Mbak, ya. Both chairs. Oke, next. Terus sum and any dapat digunakan dalam kalimat interrogatif. Jadi bisa juga dipakai untuk kalimat tanya. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau sum itu dipakai dalam kalimat positif. Kalau any dipakai dalam kalimat negatif. Kayak itu. Lalu yang perlu diingat adalah there bla 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 bla, some dan any
yang diikuti oleh uncountable nouns selalu diikuti oleh is. Jadi pakainya is. Misal there is some honey gitu ya. There is some honey. Jadi kalau diikuti uncountable pakainya is. Oke, terus any dipakai untuk kalimat tanya. Terus kalau misalnya kita mau tanya dan kita mau meminta sesuatu atau menawarkan sesuatu, kita pakainya some. Ya, misalnya do you want some water? Itu kan kita mau menawarkan, pakainya some. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi some perbedaannya ya. Perbedaannya some itu untuk kalimat positif. Kalau any itu pakai untuk kalimat negatif. Nah, kedua-duanya bisa dipakai untuk uncountable dan catatannya juga uncountable dan countable. Itu ya, some dan any. Lalu kita ke 5.28. Oke, jadi kita membahas mengenai paragraphing structure. Jadi kita membahas mengenai struktur ya, struktur dalam membuat sebuah paragraf. Ya, struktur dalam membuat satu paragraf. Beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum menulis sebuah karangan. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui materi yang akan ditulis. Jadi topiknya, oh ya apa? Mau tanya apa Mbak? Ya. Silakan, mau tanyakan apa? Soal mengarang yang kita kumpulkan banyak terjadi kesalahan. Oh, oke. Untuk kemarin kan saya sempat kasih tugas Anda untuk membuat karangan itu kan. Saya sudah baca. Ya, saya sudah baca sekilas tapi belum saya koreksi. Memang ada beberapa kesalahan. Ya, yang itu kan kemarin itu kan yang waktu TTM itu kan. Oke, saya sudah baca tapi belum saya koreksi, Mbak. Jadi kalau ditanyakan ini belum tahu ya, nanti segera nanti saya informasikan. Tapi mostly sudah benar sih ya. Mostly sudah on the track ya. Sudah pada jalan yang benar. Ya, mengenai misalnya tugasnya ini gitu ya. Kemudian apa yang dibahas di sana itu sudah sesuai dengan topik. Ya. Ya. Nah, terus gimana langkah-langkahnya kita dalam membuat karangan? Nah, terus Anda kalau lihat di 5.29, nah itu sebetulnya adalah peta konsep. Ya, itu adalah peta konsep. Jadi misalnya main idenya itu adalah disadvantages of drinking coffee.
Kan saya dimarahin Mbak Mini lagi. Drinking coffee. Nah, terus dijelaskan general idea-nya apa. Nah, itu openingnya apa, closingnya apa ya. Seperti itu. Nah, ini adalah mengenai paragraphing structure. Nah, mengenai ada hal yang mungkin bisa saya tambahkan ya. Di paragraf yang baik itu terdiri dari minimal 4 lah ya, 4 kalimat. Nah, kemudian dalam satu paragraf itu sebaiknya Anda menceritakan satu topik aja gitu ya. Ya, misalnya boleh topik intinya Anda taruh di depan gitu ya. Nah, terus di awal kalimat maksudnya. Nah, kemudian kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu Anda menjelaskan mengenai itu topiknya apa. Jadi jangan Anda meluas ke hal lainnya, ya masih berkutat ke topik utama yang mau dibicarakan. Sebagai contoh, misal Anda di satu paragraf itu menceritakan tentang keluarga Anda. Ya berarti nanti paragraf itu ya cerita tentang keluarga Anda. Anda nggak boleh tiba-tiba cerita mengenai hobi saya adalah menyanyi gitu, nggak boleh. Nah, kalau Anda mau menceritakan tentang hobi, bikin paragraf lagi yang lain, yang baru. Ya, seperti itu. Jadi dalam satu paragraf itu harus terdiri dari satu topik, ya, satu pemikiran, nggak boleh dicampur-campur. Lalu transition, ya. Jadi dalam satu paragraf itu hanya menceritakan satu poin aja, satu topik, dan hal boleh dihubungkan ya boleh dihubungkan, tapi nggak boleh menyimpang ya. Menyimpang misalnya tadi paragraf menceritakan mengenai keluarga terus tiba-tiba ada cerita tentang hobi, itu nggak boleh. Terus mengenai transition, jadi transitions itu digunakan untuk misalnya memberikan penjelasan lebih detail gitu kan, atau memberikan informasi tambahan. Nah, kita bisa pakai now, ya, bisa pakai in addition, bisa pakai for. Nah, yang menjadi catatan adalah untuk for itu nggak perlu dikasih koma, ya. Sedangkan untuk yang lainnya Anda perlu kasih koma. Misalnya kayak now, koma gitu kan. Atau in addition, koma. Nah, itu adalah transition untuk yang menjelaskan, memberi penjelasan lebih lagi. Nah, ada juga transition yang fungsinya untuk memberikan emphasize. Emphasize itu menekankan ya, memberikan penekanan. Bisa pakai certainly, bisa pakai indeed, ya. Indeed, above all, ya, most important. Itu untuk memberikan penekanan. Lalu transitions lainnya itu ini memberikan perbandingan ya, memberikan perbandingan. Terus ada juga transitions yang memberikan contoh, illustrate itu contoh ya, memberikan contoh. Itu bisa pakai for example, ya. Atau misalnya pakai those, such, next, itu illustrate, memberikan contoh. For instance juga. Lalu transitions itu juga bisa menambahkan sesuatu ya, menambahkan sesuatu. Ya, menambahkan sesuatu misalnya in addition, furthermore, moreover. Kemudian transition itu juga bisa digunakan untuk memperbandingkan. Ya, memperbandingkan.
Kalau this, oh nggak perlu mbak ya, kalau itu nggak, oh itu harusnya this is for my mom, jadi nggak perlu dikasih koma ya. This is for my mom, nggak perlu kasih koma, karena itu kan bukan, maksudnya bukan transition ya, yang kalimat itu bukan transition, transition. And then transitions itu bisa untuk menyatakan consequence, di akibat, akibat. And therefore, as a result, consequently, accordingly, dan seterusnya. Lalu transition itu juga bisa dipakai untuk membuat kesimpulan ya. Sum up itu membuat kesimpulan. Nah, ini biasanya ya, transitions itu idealnya itu dipakai untuk untuk speech ya. Kalau Anda mau buat pidato, Anda mau buat speech gitu kan, itu pakai ini keren ya, pakai translation seperti ini. Jadi ini untuk bahasa lisan itu lebih keren ya, tapi tulisan juga keren sih. Tapi lebih keren kalau Anda bisa pakai ini untuk itu bahasa lisan. Oke. Nah, itu mengenai transition. Nah, ini kalau transition itu memang Anda harus banyak belajar ya, banyak latihan ya, menggunakan transition itu penting. Dan kalau bisa ada, kalau menggunakan transition itu nggak cuma satu tok. Misalnya untuk menyimpulkan gitu kan. Kebanyakan orang bilangnya finally gitu kan. Finally gitu. Nah, ada baiknya Anda gunakan frasa yang lainnya gitu ya. Kalau finally misalnya to sum up gitu kan. Itu artinya juga mirip dengan finally gitu. Jadi gunakan variasi ya, gunakan ya eventually, gunakan variasi gitu kan. Tapi sebaiknya juga disesuaikan dengan audiensi. Kalau audiensnya nggak ngerti ya mendingan nggak usah pakai bahasa yang aneh-aneh gitu kan. Malah nggak tersampaikan idenya. Tapi ya nggak apa-apa kalau Anda misalnya berbicara kemudian audiensnya memang mereka ngerti, ya boleh ya Anda variasi dengan bahasa-bahasa lain. Tapi kalau audiensnya ya nggak ngerti ya nggak usah pakai bahasa yang macam-macam, nanti bingung malah audiensnya. Oke, itu transition ya. Anda kalau bisa nanti latihan lagi mengenai transition. Lalu berikutnya adalah mengenai adjektif. Oh, ini adjektif sudah kita bahas juga ya di structure. Jadi bedanya adjektif dengan adverb itu apa? Ada yang tahu nggak? Perbedaan mendasar antara adjektif dan adverb. Kalau adjektif itu yang dijelaskan apa? Ya, adjektif itu kan sifat. Kalau adjektif itu menjelaskan kata bendanya ya. Kalau adverb menjelaskan kata kerjanya. Ya kan? Menjelaskan kata kerjanya. Itu perbedaan mendasar antara adverb dan adjektif. Ya, noun boleh, pronounnya boleh ya. Bisa juga menjelaskan pronounnya. Lalu untuk kata itu udah ya, nggak ada masalah ya. Kata sifat
Lalu kita masuk ke berikutnya ini, halaman 5.48. 5.48. Nah, ini ya, kadang orang juga masih bingung ngebedain antara to, for, dan so that. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang to dulu. To itu digunakan untuk menyatakan alasan seseorang melakukan sesuatu. Jadi setelah ini pasti diikutin kata kerja. Ya, untuk ini ya. Misalnya, she asked me to telephone her. Ya, telepon itu kata kerja. Contoh lainnya, the teacher shouted to warn everybody. Ya, to warn itu untuk memperingati. Ya, jadi itu to itu bisa digunakan untuk menyatakan alasan seseorang melakukan sesuatu. Lalu to juga bisa digunakan untuk menyatakan alasan suatu benda atau alasan seseorang memiliki, menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Sebagai contoh, I did that to keep her awake. I did that to keep her awake. Jadi ini alasan kenapa seseorang ingin melakukan sesuatu ya. Terus itu juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dapat dilakukan atau harus dilakukan dengan sesuatu hal. Would you like something to drink? Ya, pakainya to drink ya. Untuk menyatakan sesuatu yang dapat dilakukan atau harus dilakukan dengan sesuatu hal. Lalu kalau yang for itu digunakan untuk menyatakan maksud. Nah, kalau for itu diikutin kata benda. Nah, itu yang membedakan mendasar ya antara to dan for. Kalau to kan diikuti dengan kata kerja. Kalau for diikuti dengan kata benda. Nah, kita bisa juga mengkombinasi ya antara for dan to. Kita bisa kombinasi. Nah, rumusnya adalah for somebody to do something. Jadi kita kasih indefinite pronouns ya, yaitu somebody atau someone juga boleh. Ya, to do something. For example, ya, there is a ticket for me to attend the party. Oh, somebody di sini maksudnya seseorang gitu ya. Bisa me, bisa siapa gitu kan. Di sini bisa kita kombinasi pakai for dan to. Kata benda itu bisa orang, bisa kata benda lainnya. Ya, betul. Ya, pokoknya bisa orang, bisa kata benda lainnya. Kalau kata bisa orang itu misalnya the letter is for me gitu kan. The letter is for Andriani, misalnya juga boleh ya. Jadi bisa orang, bisa kata benda lainnya. Terus for itu bisa diikutin dengan gerund. Ya, for itu bisa diikutin dengan gerund. Fungsinya untuk menyatakan maksud umum dari suatu hal. Misalnya gini, the knife is for cutting meat. Ya. Atau sebetulnya Anda juga bisa pakai gunakan to gitu kan. Tapi kalau Anda gunakan to, jadinya to cut, nggak boleh to cutting. Ya,